Mari kita sambut Ibu Beratan untuk memberikan sharingnya ya. Silakan. Selamat Ibu. malam semuanya teman-teman. Salam sehat dan sejahtera semua. Ini dari Ibu Saraswati Sinaga. Kaki suami saya bengkak karena asam urat. Bisakah direndam dengan ekoenzim? Kemudian jika engkel itu pergelangan kaki atau kesleo diterapi dengan ekoenzim F, bisakah diterapi dengan ekoenzim F2 dengan jahe merah? Jadi dengan satu asam urat, satu lagi kesleo. Saya ulang lagi, kalau kita pakai ekoenzim jangan terlalu mendewakan. Keseleo harus jelas keseleonya sampai di mana, ya kan? Yang contohnya sekarang gini, kita campur sedikit pengetahuan medis ya. Begitu keseleo langsung, aduh, waduh keseleo. Segera carikan es batu. Berikan es batu, kompres dengan es batu. Ya. Begitu umpamanya begini. Set, langsung. Ini sudah ketarik, uratnya udah segini, dipaksa tarik lagi sampai kemana? Sampai ini lari. Kita anukan es batu supaya dia mengecut kembali. Kembalikan dia. Tetapi kalau sudah lewat 2 jam, nggak usah lagi. Beda lagi. Nggak usah es batu lagi. Harus air hangat. Kenapa? Dia sudah ketarik, sudah sakit, dia akan membengkak, ya enggak? Dan darah-darah itu akan membeku. Kita harus dengan air hangat atau jahe atau kencur, ya, dikompres supaya diredahkan. Darah-darah membeku itu harus diredakan. Jadi keseleonya kita harus lihat. Keseleonya itu udah lari belum? Kalau lari, jangan sampai ekoenzimannya terus dimainkan. Sayang membuang waktu. Tetapi kalau cuma sedikit bengkak terasanya nih nggak apa-apa, cuman ya sakit. Ya udah kompres saja dengan ekoenzim atau celup aja di tong ekoenzim, kaki ya celup aja di tong ekoenzim itu selama 20 menit. Yang murni pun nggak apa. Yang penting dia nggak ada luka, jadi yang murni. Atau ada mama jeli, tempel aja. Ya. Jadi dia akan membantu. Tetapi kalau dia sudah lari tulangnya, kita masih mengharapkan ekoenzim. Nanti ekoenzim itu pH-nya 4, dia kan terlalu asam. Di luar nih mengecut sudah reda, tapi dalam tuh tetap salah. Orang itu pasti dia ngeluh sakitnya nggak kurang gitu loh. Contohnya ya, pas ini ada jari yang saya hitam. Ini saya waktu lagi kurang enak nafas, saya main bor, main martel. Langsung martelnya kena. Ditempel ekoenzim nggak mempan. Dikompres sama mama jeli pun nggak mempan. Nyonyot terus sampai pagi. Jadi kita udah terasa dia kenanya di akar kukunya. Jadi solusinya gimana? Ambil jarum, ditembak, keluarkan darahnya. Keluarkan darah. Yang hitam ini udah apa boleh buat kan? Jadi dia akan redah. Jadi kalau sewaktu ekoenzim nggak mampan, berarti kita harus lanjut lagi ke cara yang lain. Jadi jangan orang itu udah ngeluh sakit, udah lari, jadi masih pakai ekoenzim, jadi membuangkan waktu yang sangat penting, bahaya juga ya. Oke. Yang dari Ibu Sinaga tadi, Bu, suaminya asam urat. Oh ya, asam urat ya. Ya. Kalau asam urat, tolong gantikan pola makan, jangan yang hewani. Ngerokok. Air yang kita minum itu harus airnya yang sudah diendap, yang udah bersih, yang tidak masih
kayaknya buka dari keran langsung masak, itu bahaya, itu nggak usah. Jadi asam urat itu karena di sendi-sendi kita itu sudah menumpuk kapur-kapur, batu-batu. Nanti kalau rendam dengan ekoenzim ya, tidak perlu air panas sekali ya, sedang-sedang aja oke. Rendam 20 menit. Kadang pertama rendam, airnya dia kayak kena kapur, akan keruh airnya. Nah, itu zat kapurnya sudah keluar. Tetapi dia tidak akan keluarkan semua-semuanya, ya. Harus lewat makan. Makan yang apa? Sebentar ya. Saya cari foto ya. Pak D saya asam uratnya berat kali. Dulu sampai kata dokter dia harus pasang pipa. Coba lihat. Ini ada 7 botol aqua. Adalah air kencing orang terapi ginjal. Nah, lihat bawah ini yang putih. Putih ini adalah dari air kencing yang keluar kapur-kapur dari asam urat itu. Simpel aja. Setiap malam sebelum tidur, satu gelas yang 150 ml itu diperas lemon atau jeruk asam, bukan jeruk sambal itu ya, yang agak besar itu ya. Pokoknya yang keluarga lemon. Itu yang murni diperas satu gelas. Tapi jangan tiba-tiba satu gelas kalau nggak tahan. Mungkin ya dari 2 biji lemon, latihan. Tapi setiap malam mau tidur minum. Kalau nggak percaya setelah minum besok pagi, tampung air kencingnya. Lihat keluar nggak kapur-kapurnya. Biasanya kalau ginjalnya ada batu atau saluran kencingnya ada batu, sampai kencing berdarah itu, nah itu satu-satunya hanya dengan lemon cuci. Nanti keluar air kencingnya kayak gitu. Lama-lama bersih. Tapi harus berubah ya. Jangan dicuci tambah makan daging lagi. Usahakan vegetarian atau buah-buahan yang banyak. Saya pesan sedikit dulu lah, biar habisin waktu. Saya sering lihat di EI untuk luka-luka. Sekalian Bu Lina bisa post foto-foto yang tadi saya share di admin Zoom situ. Terserah foto mana aja. Bentar. Ya, foto yang maaf ya, mungkin fotonya kurang nyaman. Tapi foto-foto semua itu yang saya pasien-pasien yang saya tangani dengan ekoenzim. Jadi supaya yang masih di tahap ekoenzim mereka tahu cara untuk tangani pasien-pasien yang gimana. Kecuali yang sudah lanjutnya ke. Nah, ini adalah pasien yang ke rumah sakit yang stroke, umurnya baru 28 udah stroke. Ini kulitnya itu kayak udah panas, udah mendidih, mau hancur, mau pecah, mau retak. Kalau dengan kulit yang begini, kita hajar lagi dengan ekoenzim yang murni, hancur dia. Ya hancur. Sudah itu saya banyak yang kirim saya foto, hancur sampai gimana. Ini dia kita pegang aja, dia udah panas kayak mendidih. Panas banget lagi infeksi. Dan berkali-kali ke rumah sakit, tidak kurang. Sampai sudah mulai mau retak semua, mau pecah. Kalau ditangani dengan ekoenzim yang murni atau ekoenzim yang molasses tetesan tebu itu, gula itu ada bermacam. Yang ini dari Bu Eni Halimah, ini murni dari tebu. Gula gulka, ini bagus dan mahal. Ini oke bikin ekoenzim. Tapi kalau dari limbah gula pasir, ya, coba ada foto yang sampai berjamur mantannya itu. Nah ini yang sebelah kiri ini, mereka pakai ekoenzim yang dari gula molasses tetesan tebu itu. Lihat ya, sampai berjamur putih-putih yang hitam-hitam.
Itu pertama adalah terasa hangat. Sudah itu dihajar lagi yang murni sampai biar ibarat tuh udah gosong. Gosong sampai karena dengan yang kurang layak sampai berjamur dia. Lalu mereka anaknya kirim foto ke saya, Bu, kayak gini loh papa saya. Aku bilang pakai pakai apa, pakai gula apa. Kita lihat udah tahu kan. Ya dari gini-gini, udahlah aku bilang jangan pakai ekoenzim lagi karena ekoenzim pH-nya terlalu asam. Kita cuci dengan air piara. Ekoenzim dicairkan dengan air piara yang agak encer warna putih. Disemprot, cucikan jamurnya dulu. Dan itu yang handal cucikan jamur adalah PCO. PCO untuk menangani jamur paling cepat. Makanya kenapa saya suka buka kelas VCO, langsung dibuka di kelas VCO, langsung to the point saya udah bisa ngajar terapi. Karena mereka sudah ada pegangan, sudah ada paham. Dengan kulit yang sudah babak belur dengan ekoenzim yang overdosis, satu-satu jalannya cuci dengan minyak aja, minyak VCO. Sudah itu pakai krim Handoko boleh atau krim Dr. Rosupon pun boleh. Sudah itu untuk nanti mau lepaskan minyaknya, mau lepaskan krimnya, kayak kita harus mandi ya. Cukup semprot dengan biomist atau saya bilang air piara, semprot, dicuci dengan kasa pelan-pelan. Setelah 1 minggu kemudian, dan nampak dagingnya yang merah. Nah, jadi cara tanganinya begitu ya. Jangan ingat kulit yang bermasalah berat, jangan pakai ekoenzim murni. Ekoenzim makin encer, powernya makin bagus. Karena Dia akan dicampur air. dia. Dicampur air piara ya, Bu ya. Air piara. Jadi saya untuk pasien-pasien saya cenderung tidak semua saya bikin ekoenzim. Akan 1-2 drum tuh hanya air putih. Saya masukkan 5 tetes ekoenzim. Di Batam airnya susah, kadang busuk. Jadi kita harus follow up terus. Hari pertama kita masukkan 5 tetes, setelah 1 bulan kemudian dia mengurai, baunya mulai busuk. Kita masukkan lagi 5 tetes. 3 bulan kemudian yang busuk itu sudah mengenap, kita masukkan lagi 5 tetes dan si mineral. Kira air itu sampai 1 tahun kadang, baru saya untuk tangani pasien. Karena kita sering nangani pasien, kita tahu mereka sudah menderita dan sangat sakit, kita menyakitin lagi. Hanya untuk cari pengalaman yang nggak tentu hara. Bahaya loh, sakit. Uji coba ya, diuji coba apa? Kasian banget. Ya terus foto yang lain. Nah, ini jangan sekali-sekali pakai mama jelly yang dengan gula tersebut. Kita lihat foto bawah yang kiri, itu jamurnya ya. Kita bikin ekonik, kita harus pintar lihat jamur. Warna jamur selain dari warna putih lembut, ya, warna kuning, warna coklat itu semuanya kandungan kimianya sangat berat. Dan ekoenzim terus terang tidak bisa menguraikan dengan waktu yang singkat. Dia harus mungkin setahun, mungkin 9 bulan ke atas. Jadi saya lihat banyak 3 bulan langsung dihajar. Sedangkan kita lihat jamurnya itu aja, jamurnya masih jamur kimia. Masih belum menjadi ekoenzim yang betul masak gitu loh. Dihajar dengan kulit, kalau luka kecil ya silakan nggak apa-apa. Tapi kalau sampai yang udah kasihan banget tuh jangan buat main-main ya. Apalagi mama jari sembarangan tempel. Jadi kita belajar ekoenzim, kita lihat jamur. Kedua, kita belajar cium bau. Baunya apa? Harum dengan aroma fermentasi, agak sedikit mendekati rasa tape, ya. Nah, itu ekoenzim. Pelan-pelan jamurnya yang kuning tuh dia bisa nggak menjadi agak putih, agak lembut, bersih. Itu baru bisa untuk kulit. Itu pun pesan dari Guru Maha. Selain dari warna yang lembut, yang jamur yang betul-betul, selain itu jangan untuk kulit, untuk kompos aja, untuk pupuk aja. Ya, terus lagi. Nah, ini adalah pasien yang dari Pekanbaru. Mereka ikut seminar
ekoenzim yang dari molasses tetesan tebu itu, setelah itu dia dapat 1 botol, dia bawa pulang untuk mamanya rendam kaki, detok katanya. Pertama kakinya nggak ada masalah. Setelah 1 minggu kemudian, kakinya jadi lecet semua. Kenapa? Karena setelah rendam, dia merasanya gatal. Gara-gara gula tersebut dan bahan organiknya itu masih belum terurai, gatal. Orang tua kalau tidur dia nggak tahu ya ada garuk, jadi begitu. Makanya dia foto ke saya, Bu, kok ekoenzim jadi begini? Ya, jadi ekoenzim yang salah lagi. Terus, nah coba lihat. Kadang saya heran juga manusia ini berbeda-beda. Ada yang suka hitam, ada yang suka busuk, ada yang suka wangi, ada yang suka bersih, ada. Jadi hobinya tuh masing-masing. Kalau ekoenzim begini, ada yang berani nggak untuk muka, untuk bikin biomisi begini, semprot muka untuk luka, berani nggak? Saya terus terang saya lihat aja udah jijik loh. Tapi mereka tanya saya, Bu, enzim saya ini bagus nggak? Kadang saya mau nanya, kamu lihat bagus nggak? Kalau yang rasanya bagus mau untuk apa gitu? Saya mau untuk lulur muka. Ya ampun. Benar, tapi mereka tidak merasakan karena dia pikir itu memang dia belajar dan dia bikin hasilnya begitu. Karena dia belum pernah lihat enzim yang bagus. Dia tidak pernah lihat. Nah, yang bagus kinclong tahun 2011. Ini jangankan untuk kulit, untuk minum aja nggak apa-apa. Ya, jadi karena kita udah sering lihat yang kinclong, yang wangi gitu loh. Jadi kalau bagi yang masih baru, mungkin dia harus lebih bagus. Dia di EEIS itu rajin belajar baca yang di bagian komentar. Dia akan dapat banyak ilmu loh. Jangan asal masuk, asal tanya gitu loh. Ya, terus foto yang lain. Lagi. Nah ini saya ada beberapa macam. Saya memang dari dulu saya bikin ekoenzim dari gula merah tebu. Setelah 2 tahun yang lalu, saya pikir kok makin banyak ya resep-resep baru, nggak tahu dari mana. Saya terpaksa saya bikin, saya coba. Ini dari gula pasir. Yang di foto itu udah 2 tahun lebih. Ini sekarang saya masih simpan yang dari gula pasir. Kita buka, kita cium baunya. Sama sekali nggak ada bau apa, sedikit busuk kimia. Biar nampaknya kinclong ya. Satu lagi, ini dari tetesan tebu. Udah berapa tahun, warnanya tetap hitam butek. Sudah itu saya tahun kemarin saya pernah buka, baunya minta ampun. Makin lama makin busuk. Makin lama makin busuk. Sudah itu kalau nggak busuk dia kayak bau kecap aja. Dia nggak kayak. Nah ini ekoenzim yang bikin dari GMT. Ini cuman sekitar 9 bulan. Jadi selera masing-masing. Anda suka yang mana ya terserah. Bikin yang kayak apa terserah. Kita tidak ngelarang. Tetapi ingat ya, kalau sudah masuk ke grup ekoenzim Indonesia, kita mohon ikutilah cara yang ini. Karena kita akan lanjut lagi tahap ke tahap untuk terapi, untuk pasien, ya kan? Jadi kalau yang hitam-hitam itu mohon maaf, nggak berani untuk terapi. Maaf. Ya terus. Nah, saya biasa beli sayur-sayuran, saya jarang masuk ke kulkas. Dan kalau enzim yang bagus, biarpun klasik, apel cuka, atau semuanya yang barang fermentasi masih bagus, bakterinya masih aktif, masukkan 1 tetes aja, dia bisa menghidupkan. Contoh sayur kol yang di pasar udah enggak tahu, udah dilempar sana sini, jualnya udah ke pasar sana sini. Tapi kita potong akar bagian bawahnya, kita rendam dengan air biasa, masukkan 1 tetes ekoenzim.
berapa hari kemudian akan keluar akar. Berarti hidup dia. Dia akan hidup kembali dan neterakan dan memperbaiki ekosistemnya. Oke, terus lagi. Nah, ini yang tadi saya kasih lihat ya. Ini kesayangan saya, Mama Jelinya. Inilah fungsinya renam kaki ya. Tadi ada yang tanya tentang varises, mungkin ini bisa Ini ya, lihat. jawabnya. Rendam aja. Saya kenal sama Bu Susan sih, orang mamanya setelah 2 minggu udah membaik. Tapi tidak 100% tuntas. Cuman dia udah agak ringan gitu. Terus? Kalau begitu kita sudahi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir. Ini Ya. pesertanya nggak turun-turun. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk menutup kita beri jempol ya untuk Bu Vera sama-sama dan selamat malam.